adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Yuda akan sharing materi mengenai salah satu sistem yang menyusun tubuh kita, yaitu sistem ekskresi. Nah, kalian tentu penasaran bukan? Tonton terus videonya ya, dan jangan lupa jawab pertanyaan di bagian akhir. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya untuk kita mencermati terlebih dahulu indikator dan tujuan pembelajaran hari ini. Dimulai dari indikator. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian ginjal. Yang kedua, menjelaskan tahapan proses pembentukan urin. Kemudian tujuan. Yang pertama, siswa atau adik-adik nantinya dapat menunjukkan dengan tepat bagian ginjal melalui pengamatan. Kemudian yang kedua, siswa atau adik-adik nantinya dapat menjelaskan tahapan proses pembentukan urin dengan tepat melalui pengamatan. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Jadi, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang tidak berguna lagi bagi tubuh atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Zat-zat metabolit yang dimaksud dapat berupa keringat, urin, zat warna empedu, dan karbon dioksida. Adapun organ-organ yang menyusun sistem ekskresi terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fokus kita kali ini adalah membahas tentang ginjal. Merupakan organ utama yang memproduksi urin. Ginjal berjumlah sepasang, berbentuk seperti biji kacang berwarna merah tua, yang terletak di belakang sebelah kanan dan vertebra lumbalis 3. Letak ginjal juga dapat dikatakan retroperitoneal, artinya berada di antara dinding dorsal dan peritoneum. Ginjal sebelah kanan lebih rendah dibandingkan ginjal sebelah kiri. Hal ini dikarenakan ginjal sebelah kanan terdesak oleh hati. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik seperti urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. 2. Pengeluaran zat racun, misalnya obat-obatan, zat kimia asing, zat aditif makanan, dan polutan. 3. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion yang penting di dalam tubuh, seperti kalium, kalsium, natrium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Yang keempat adalah pengaturan keseimbangan asam basa dengan mensekresikan ion hidrogen H+, bikarbonat, HCO3- dan amonium NH4+. Lapisan ginjal secara berturut-turut dari dalam keluar meliputi 1. Kapsul fibrosa, yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. 2. Lemak perirenal dan lemak pararenal. Lapisan ini sering disebut kapsula adiposa. 3. Fascia renal atau pembungkus terluar. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Korteks renalis di bagian luar yang tersusun dari nefron-nefron. 2. Medula renalis yang terdiri dari massa triangular atau 3 sisi yang disebut piramis renalis. Bagian korteks renalis yang masuk di antara piramis renalis disebut kolumna renalis. 3. Pelvis renalis, yaitu rongga perluasan ujung proksimal atau bagian atas ureter. Ujung ini bercabang menjadi 2 atau 3 kaliks major. Setiap kaliks major bercabang lagi menjadi 2 atau 3 kaliks minor. Nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Pada setiap ginjal normal terdapat sekitar 800.000 sampai 1,5 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron tersusun dari 2 komponen, yakni komponen vaskular atau pembuluh dan komponen tubular atau tabung.
Komponen vaskular atau pembuluh terdiri atas arteriola afferent, glomerulus atau gulungan kapiler berbentuk bundar, arteriola efferent, dan kapiler peritubuler. Komponen tubuler atau tabung terdiri atas kapsula Bowman berbentuk cangkir, tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal merupakan saluran berliku-liku yang terletak di dekat kapsula Bowman. Lengkung Henle naik atau ascendant, lengkung Henle turun atau descendant. Lengkung Henle merupakan saluran penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi atau sekresi tubulus. Filtrasi glomerulus. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus, dalam kapsul Bowman. Zat-zat terlarut dalam darah seperti air, garam, gula, dan urea yang masuk ke glomerulus disaring oleh kapsul Bowman. Zat hasil penyaringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer masih banyak mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh. Komposisi urin primer mirip dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal sampai di lengkung Henle. Dalam hal ini, tubulus contortus proximal dindingnya terbuat dari epitel kubus dengan mitokondria besar yang menyediakan ATP untuk menyerap banyak ion natrium. Sel ini juga ditutup oleh mikrofili yang berfungsi meningkatkan luas permukaan dan reabsorpsi zat-zat lain yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan ion-ion lain seperti K+, Ca2+, Cl-, HCO3-, HBO42-, dan sebagian urea. Hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder ini selanjutnya menuju tubulus contortus distal. 3. Augmentasi atau tubulus sekresi. Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Pembuluh darah pada tubulus contortus distal melepaskan zat sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya yang akan dimasukkan ke tubulus collectivus. Kemudian, urin dari ductus collectivus menuju ke pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kontraksi peristaltik otot polos dinding ureter mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Jika vesika urinaria penuh berisi urin, maka vesika urinaria akan meregang. Peregangan vesika urinaria merangsang reseptor pada dindingnya dan kemudian menimbulkan refleks kontraksi pada dinding vesika urinaria dan pengendoran sphincter dalam. Pengendoran ini segera diikuti oleh pengendoran sphincter luar sehingga keluarlah urin dari vesika urinaria menuju uretra. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Selanjutnya, yuk kita latihan soal.
sudah menonton video ini. Sampai berjumpa.